Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga masih dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan topik tabungan. Nah, kira-kira materinya tentang apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Materi pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang tabungan mudharabah. Mudharabah atau diistilahkan dengan trustee profit sharing itu didefinisikan sebagai suatu investasi antara dua pihak, yakni pihak pemilik modal dan pihak pengusaha. Dalam mudharabah, modal itu diberikan seluruhnya oleh pemilik modal. Selanjutnya, keuntungan itu nanti dibagi dua untuk dua pihak tersebut, tetapi kerugian nanti hanya ditanggung oleh si pemilik modal. Nah, selanjutnya, berdasarkan ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan si pemilik modal kepada pihak bank dalam mengelola hartanya, bentuk investasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, yakni investasi yang tidak mensyaratkan apapun dari pemilik modal. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yakni investasi di mana pemilik modal itu mensyaratkan suatu kondisi tertentu dalam pelaksanaannya, misalkan jenis usaha yang diizinkan. Nah, selanjutnya penerapan dari akad mudharabah ini pada lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu dapat terjadi pada tiga kegiatan. Yang pertama adalah pembentukan modal, yang kedua adalah pengumpulan dana, dan yang ketiga adalah penggunaan dana. Nah, yang pertama, dalam pembentukan modal, akad mudharabah ini bisa dilaksanakan di suatu perusahaan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang atau badan usaha. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian itu dibagi secara bersama-sama antar pemilik usaha sesuai dengan proporsi kepemilikan modalnya yang diakadkan. Yang ketiga, modal itu harus berupa alat tukar seperti emas, perak, atau satuan mata uang. Jadi modalnya harus berupa aset lancar ya. Dan yang keempat, kejelasan jumlah modal menjadi syarat karena menentukan pembagian keuntungan atau kerugian. Jadi itu penerapan akad mudharabah dalam pembentukan modal. Nah, yang selanjutnya penerapan akad mudharabah dalam pengumpulan dana itu bisa dilakukan dalam tiga jenis pengumpulan dana. Yang pertama adalah giro, yang kedua adalah tabungan, dan yang ketiga adalah deposito. Jadi ketiga jenis pengumpulan dana ini bisa berupa suatu investasi, gitu ya. Nah, selanjutnya penerapan akad mudharabah dalam penggunaan dana, yakni yang pertama adalah jika pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu dapat dilakukan ke nasabah, maka harus dengan ketentuan sasaran kegiatan usaha yang dibiayai itu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Itu kalau misalkan pembiayaan mudharabah itu dilakukan ke nasabah. Nah, selanjutnya jika nasabah menitipkan dananya ke lembaga keuangan syariah, kemudian lembaga keuangan syariah atau bank syariah tersebut menggunakan dananya, maka penggunaannya itu juga harus dengan persyaratan ketentuan yang syariah juga. Nah, selanjutnya kerugian nantinya harus ditanggung oleh si pemilik modal tersebut atau si nasabah tersebut. Itu adalah penerapan akad dalam tiga jenis kegiatan. Jelas ya. Nah, selanjutnya dalam penggunaan dana itu tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad mudharabah ini itu bersifat amanah. Jadi saling percaya antar dua belah pihak. Kecuali misalkan akibat dari kesalahan yang disengaja. Jadi kalau misalkan mengalami kerugian karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian atau pelonggaran kesepakatan, otomatis nanti harus ada kesepakatan lagi tentang bagaimana cara mengatasi kerugian tersebut. Jadi kalau misalkan pada dasarnya karena akad ini amanah, otomatis tidak ada ganti rugi. Intinya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel yang pertama itu perbandingan antara wadiah dan mudharabah. Sesuai dengan definisi, kalau wadiah itu kan titipan ya, dan mudharabah itu investasi, maka sifat dananya itu kalau wadiah ya titipan saja. Jadi bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu lembaga yang dititipkan oleh si nasabah. Kemudian
Kalau mudharabah itu berarti suatu investasi, jadi nanti nasabah yang menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan syariah itu pasti dapat keuntungan. Nah, penarikannya untuk yang wadiah itu bisa setiap saat gitu ya, bisa nasabah bisa mengambil titipannya setiap saat ke lembaga keuangan syariah. Sedangkan mudharabah itu ditentukan, jadi ada periode tertentunya. Nah, selanjutnya intensif. Kalau di wadiah seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu bonus jika ada. Jadi lembaga keuangan syariah itu bisa memberikan bonus ke nasabah, tetapi tidak diakadkan di awal perjanjian gitu ya, di awal akadnya. Nah, sedangkan untuk yang mudharabah itu nanti pasti ada intensifnya berupa bagi hasil antara nasabah dan bank syariahnya. Nah, selanjutnya pengembalian untuk wadiah karena bersifat titipan otomatis kembali 100%. Sedangkan untuk yang mudharabah karena investasi bisa terjadi keuntungan, bisa terjadi kerugian, maka pengembaliannya tidak dijamin 100%. Itu perbandingan antara wadiah dan mudharabah. Jelas ya? Untuk menambah pemahaman kalian di materi ini, kita nyoba membahas contoh yang pertama ini. Di contoh yang pertama diketahui suatu produk bank syariah adalah wadiah mudharabah dengan syarat sebagai berikut. Setoran awal itu 25 juta, saldo minimumnya harus 25 juta, biaya penutupannya sebesar 100.000. Di sini ASIH itu mempunyai rekening selama 2 bulan yang diberikan pada tabel 2 dengan nisbah bagi hasil mata uang ini rupiah ya, diatur dalam tabel 3. Nah, di tabel 2 ini ada jumlah uang atau dana di rekening nasabah yang bernama ASIH ini di bulan yang ke-12, berarti bulan Desember tahun 2015, ini ada dana sebesar 1,2 miliar, kemudian tanggal 15 di bulan Desember ada dana 2,5 miliar, dan seterusnya, seperti itu ya. Kemudian ini bulan Januari ada tanggal 11, 15, 20, dan 23. Ini jumlah masing-masing dana yang ada di rekening nasabah yang bernama ASIH. Nah, selanjutnya di tabel yang ketiga ini nisbah hasil mata uang rupiah untuk contoh yang pertama. Kalau dia itu saldonya kurang dari 25 juta, maka wa'ad nisbahnya itu tidak ada. Wa'ad itu sama hampir sama dengan akad, tapi kalau akad itu biasanya mengikat kedua belah pihak. Kalau wa'ad itu hanya mengikat salah satu pihak, yakni yang memberikan janji, biasanya seperti itu. Kalau wa'ad dan akad itu kan sama-sama janji ya, perjanjian antara dua belah pihak. Kalau wa'ad itu hanya mengikat si pemilik janji, tapi kalau akad itu mengikat kedua belah pihak. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini untuk yang 25 juta sampai 250 juta, wa'ad nisbahnya atau persentase keuntungannya itu 19% dan seterusnya ini. Nah, kemudian informasi selanjutnya pada contoh yang pertama ini diketahui jika total giro wadiah mudharabah rata-rata per bulan yang dimiliki oleh bank syariah, yakni bulan Desember dan Januari 2016 itu senilai segini, 536 miliar sekian, dan untuk bulan Januari itu senilai 24 miliar sekian. Itu yaitu total giro wadiah mudharabah di bulan Desember dan Januari yang dimiliki oleh bank syariah. Kemudian jika dibandingkan, hasil giro ini merupakan 30% dan 45% dari total giro untuk Desember 2015 sampai Januari 2016. Nah, yang ditanyakan di contoh yang pertama ini adalah kita disuruh menentukan bonus yang kira-kira akan diterima si ASIH tersebut untuk kedua bulan sesudah dikurangi PPh 20%. Kira-kira bonus yang diterima oleh ASIH karena dia sudah memiliki giro wadiah mudharabah di bank syariah sejumlah yang tadi ya di tabel yang pertama itu kira-kira berapa. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya kalian bisa lihat di tabel ini.
Nih, di sini ada 5 kolom bulan, kolom periode, jumlah harinya, besar saldonya, dan rata-ratanya. Nah, ini periodenya itu, periodenya itu disesuaikan ya. Ini kan kalau berdasarkan tabel yang kedua, ini kan dimulai dari tanggal 3 Desember, dia punya saldo sejumlah 1,2 miliar. Nah, periode selanjutnya itu tanggal 15 Desember, otomatis awal periode berarti dari tanggal 3 sampai 14 gitu yang isinya ya. Nah, ini dari tanggal 3 sampai 14, jumlah harinya itu sebesar 12 hari, kemudian besar saldonya itu 1.200, tapi ini dikalikan 10 pangkat 6. Jadi sama aja 1,2 miliar. Nah, selanjutnya untuk tanggal 15, berarti kalau kita perhatikan di tabel yang kedua, 15, kemudian periode selanjutnya tanggal 27, berarti 15 sampai 26 itu jumlah saldonya sebesar 2,5 miliar. Jadi kalau dituliskan seperti ini, jumlah harinya sama 12, dihitung aja ya nanti ya, dari hari ke-15 sampai 26 itu berapa hari. Kemudian ini besar saldonya 2,5 miliar, maksudnya 2.500 kali 10 pangkat 6 dan seterusnya. Jadi ini cara ngisinya seperti ini ya. Ngisi jumlah harinya tinggal dihitung aja dari tanggal awal ke tanggal akhir periode. Kemudian ini besar saldo ini disesuaikan dengan tabel yang kedua ini. Nah, kemudian cara menghitung kolom yang kelima, rata-rata dari saldonya, jumlah saldonya ini kan kalau kalian perhatikan ini tinggal dijumlahkan aja, 12 tambah 12 tambah 5, 29 hari, tapi karena ini dihitung satu bulan itu 31 hari, jadi dihitung aja satu bulan itu di Desember itu 31 hari dan di Januari itu juga 31 hari, maka rata-ratanya itu jumlah saldonya itu 1 per jumlah harinya satu bulan dikalikan dengan ini penjumlahan dari perkalian antara besarnya saldo dikalikan dengan jumlah harinya. Jadi ini tinggal dikalikan ini 12 dikali 1,2 miliar, kemudian ditambahkan 12 kali 2,5 miliar, kemudian 5 dikali 270 juta. Nanti dijumlahkan baru dibagi 31. Ternyata rata-ratanya itu senilai 1,475,81 kali 10 pangkat 6 atau 1,4 miliar sekian gitu ya. Nah, selanjutnya untuk rata-rata di bulan Januari sama, karena di bulan Januari terhitung itu satu bulannya 31 hari, berarti ini 1 per 31 hari dikalikan dengan ini jumlahan dari perkalian antara besarnya saldo dengan jumlah hari. Jadi ini dikalikan 10 kali 270, 4 kali 30, 5 kali 50, 3 kali 150, dan 9 kali 100 dijumlahkan baru dibagi 31. Ternyata mendapat 142,58 atau 142 juta. Gini ya. Nah, selanjutnya berdasarkan tabel yang ketiga, di mana mu satunya itu kan kita peroleh berapa ini, mu satunya mu satunya itu senilai 1,4 M. Jadi kalau kita perhatikan di nisbah hasil mata uangnya 1,4 miliar, berarti masuknya ke sini ya. Masuknya ke sini, masuknya di baris yang keempat, maka wa'ad nisbah yang akan diterima oleh si ASI itu senilai 39%. Itu untuk yang bulan Desember. Kemudian untuk yang mu 2-nya atau rata-rata jumlah saldonya senilai 142. Kalau kalian perhatikan di tabel yang ketiga, 142 itu kan berarti masuk di interval ini ya, di baris yang kedua, maka wa'ad nisbah yang akan diterima oleh si ASI tersebut senilai 19%. Itu. Nah, ini ya.
Nah, maka kalau ingin menghitung bonus yang diperoleh ASIH itu pakai rumus yang ini. Nah, kita nyoba mengerjakan ya bareng-bareng bagaimana caranya. Nah, kita coba. Oke, di sini kita akan mencoba mengerjakan bersama-sama contoh yang pertama. Ini saya sudah menuliskan rumus untuk mencari bonus yang akan diperoleh si nasabah yang bernama ASIH karena dia sudah memiliki giro wadiah mudharobah di suatu lembaga keuangan syariah. Nah, kalau kalian perhatikan mu1 di sini kan kita sudah dapatkan ya tadi ya. mu1 itu adalah banyaknya saldo rata-rata ini ya. Rata-rata dari total saldo pada bulan itu, pada bulan ke-I. Jadi kalau bulan di Desember, maka saldo rata-rata total itu adalah 1,475 miliar. Nih. Nah, untuk bulan Januari, mu2-nya itu total rata-ratanya itu senilai 142 atau 142 juta. Nih, sudah diketahui ya. Nah, berarti kita nggak usah ngitung. Kemudian X1 kita perhatikan di sini. X1 itu didefinisikan sebagai rata-rata total tabungan giro bulan ke-I. Rata-rata total tabungan. Jadi kalau kita perhatikan di sini rata-rata total dulu. Total tabungan ASIH pada bulan Desember itu tinggal dijumlahkan ini. 1,2 miliar tambah 2,5 miliar tambah 270 miliar, nanti dijumlahkan karena kita disuruh nyari rata-rata, otomatis dibagi 3 karena periodenya ada 3 ya di bulan Desember. Kemudian untuk bulan Januari atau X2 nya rata-rata saldonya ini berarti tinggal dijumlahkan, nanti dibagi 5. Jadi kalau dituliskan X1 itu bisa dicari dari 1.200 ditambah 2.500 ditambah 270 dibagi 3, nanti dapatnya itu senilai 3.970 dibagi 3, itu untuk X1 atau rata-rata saldo di bulan Desember. Kemudian untuk rata-rata saldo di bulan Januari berarti tinggal dijumlahkan tadi ya, 270 tambah 30 tambah 50 tambah 150 tambah 100 dibagi jumlah periode pada bulan Januari yaitu 5, nanti dapatnya 120 atau ini 120 dan 3970 per 3 ini dalam satuan dikalikan 10 pangkat 6 ya, berarti 120 juta ini maksudnya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan X1 dan X2 yang menyatakan jumlah rata-rata saldo pada bulan ke-1 dan ke-2 atau pada bulan Desember dan Januari. Nah, selanjutnya ini sudah diperoleh. Selanjutnya kita mencari Y1 di sini. Y1. Nah, Y1 itu didefinisikan sebagai apa ini? Y1 itu adalah laba hasil investasi yang dibagikan di bulan ke-I. Di mana? Berarti ini kita melihat di slide yang ke-8 ini. Kalau kalian perhatikan ini ya, hasil giro ini merupakan 30% dan 45% dari total giro untuk Desember dan Januari. Nah, ini 30% di sini merupakan prosentase dari hasil investasinya untuk bulan Desember. Kemudian 45% itu adalah prosentase atau nisbah hasil investasi untuk bulan Januari. Jadi ini untuk menghitung YI, Y1 dan Y2 nya. Maka kalau dicari ini ya, kita nyoba nyari Y1 nya itu berarti kan 30% dari X, berarti 30% dari X1 nya itu tadi senilai 3.970 dibagi 3. Ini tinggal dibagi ini coret-coret.
Berarti Y1-nya senilai 397, kemudian Y2-nya itu kan 45% per 100 dikalikan dengan X2-nya. X2-nya senilai 120. Ini dapatnya nanti 54. Jadi Y1 dan Y2 kita juga sudah mendapatkannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan N1 dan N2, kita coba cek. Sepertinya kita sudah mendapatkan N1 dan N2-nya juga. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, N1 itu kan menyatakan nisbah dari wa'ad yang diberikan Bank Syariah ke si nasabah tersebut. Karena di bulan Desember ini kan si asih tersebut memiliki giro. Total gironya itu senilai 1,475 miliar, di mana 1,475 miliar itu kan berada di antara 1 miliar dan 10 miliar, maka nisbahnya itu senilai 39%. Kemudian untuk yang bulan Januari, karena total rata-rata saldonya itu senilai 142 juta, di mana itu masuk ke rentang antara 25 juta sampai 250 juta, maka nisbah yang diperoleh si ASI pada bulan Januari adalah 19%. Maka sudah diketahui ya. Nah, kalau sudah diketahui semua, tinggal mencari bonusnya sekarang. Berarti bonus, ini bonusnya ya. Ini bonus. Ini bonusnya. Maka bisa diperoleh pakai rumus yang ini. Mu 1-nya itu senilai 1455,81 dibagi dengan X1-nya itu senilai 3970 dibagi 3, dikalikan Y1-nya senilai 397, dikalikan dengan nisbah bulan Desember atau N1-nya tadi senilai 39% atau 39/100. Gitu ya. Ditambahkan dengan mu 2-nya itu senilai 142,58 dibagi dengan X2-nya 120, kalikan Y2-nya 54, dan nisbah pada bulan bulan Januari itu sebesar 19% atau 19/100. Nanti ini kalau dihitung dapatnya itu senilai 184,860 sekian. Gitu. Mari kita cek dengan hasil yang sudah ada di penyelesaiannya. Ternyata hampir sama ya, 184,55, di sini 184,860, ini jangan lupa dikalikan 10 pangkat 6 ini. Berarti sama ya. Nah, itu cara mencari nisbah untuk si nasabah, di mana nasabah tersebut memiliki giro wadiah di suatu lembaga keuangan syariah. Nah, untuk materi selanjutnya kita membahas tentang apa? Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi kedua dalam pertemuan kali ini adalah tentang tabel musyarakah. Musyarakah atau syirkah, syarikah, serikat, kongsi itu adalah akad kerjasama antar dua pihak, yakni investor dan pengusaha atau lebih, untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan kerugian itu dibagi berdasarkan kesepakatan proporsi terhadap modal yang diserahkan, tetapi bukan jumlah keuntungan yang ditentukan di awal. Nah, karena kedua pihak tersebut berperan dalam kontribusi dana, maka kepemilikan modal itu sudah bercampur, tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya, jika ada pihak yang tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antar pihak dan belum tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian itu biasanya dilakukan melalui suatu badan yang bernama Badan Arbitrasi Syariah. Nah, selanjutnya ada jenis tertentu dari akad ini, yakni musyarakah mutanakisoh, di mana mutanakisoh itu secara bahasa diartikan sebagai diminishing atau berkurang.
Maka musyarakah mutanakisoh itu bisa diartikan sebagai kontrak kemitraan antara dua pihak, yakni pihak pertama secara bertahap membeli dari pihak kedua, sehingga kepemilikan pihak kedua itu berkurang secara bertahap, dan akhirnya pihak pertama mendapat seluruh bagian kepemilikan. Sebagai contoh, misalkan kita melakukan kredit atau pembelian rumah berupa KPR, atau kredit pembelian motor atau mobil, itu ya. Nah, selanjutnya maka dari akad ini itu ada dua, yakni akad musyarakah atau syirkah dan akad bai namanya, atau jual beli. Nah, selanjutnya kadar atau ukuran porsi kepemilikan aset yang berkurang itu harus jelas dan disepakati dalam akad. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami kalian dalam materi tentang musyarakah mutanakisoh ini, kita akan bahas contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini diketahui jika ada orang namanya Wicaksono melakukan akad musyarakah mutanakisoh dengan lembaga keuangan syariah dalam usaha pembelian ruko senilai 1,5 miliar. Di sini diketahui jika si lembaga keuangan syariah tersebut menyediakan dana sebesar 1 miliar, sedangkan Wicaksono tersebut menyediakan dana sebesar 500 juta. Nah, modal yang berasal dari lembaga keuangan syariah itu nantinya akan dikembalikan sebesar 10% pada tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, kemudian pada tahun ke-6 dia harus mengembalikan sebesar 50%. Nah, atas usaha Wicaksono, ruko dapat langsung dijual kembali dengan harga 3 miliar ternyata. Sehingga si Wicaksono tersebut bisa memperoleh laba sebesar 1,5 miliar. Nah, kemudian ditetapkan di awal jika rasio bagi hasil antara lembaga keuangan syariah dan Wicaksono itu sebesar 30 dibanding 70. Jadi yang mendapatkan bagi hasil sebesar 30% adalah lembaga keuangan syariah, dan si Wicaksono itu dapat 70%. Maka jumlah bagi hasil untuk bank syariah itu kan sebesar 30% dikalikan dengan labanya, yakni 1,5 miliar. Maka jumlah total bagi hasil yang bisa didapatkan oleh bank syariah itu senilai 450 juta. Jelas ya? Nah, maka di kasus ini itu bisa dituliskan transaksi jurnal dari lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Nah, tapi sebelumnya pasti ada pertanyaan yang muncul, di mana kenapa Wicaksono tidak langsung melunasi angsuran ke lembaga keuangan syariah gitu, karena kan dia sudah mendapatkan uang cash senilai 3 miliar dari penjualan ruko tersebut, ya enggak? Nah, itu kan pasti pikirannya seperti itu. Nah, dalam hal ini Wicaksono itu tidak langsung melunasi hutangnya di bank syariah dari uang tunai yang ia terima dari penjualan ruko tersebut, karena uang yang dia dapatkan dari penjualan ruko tersebut itu digunakan lagi untuk investasi yang sejenis atau yang berbeda, dan di bank yang sama atau yang bank yang lainnya yang berbeda, karena dia berpikiran bahwa semakin optimal jumlah investasi yang dilakukan itu akan membuat semakin optimal pula bagi hasil yang diperoleh. Itu ya, jadi tidak langsung membayar hutangnya, tetapi uang yang dia peroleh dilarikan ke investasi yang lainnya. Nah, selanjutnya maka di sini kita bisa melihat catatan jurnal dari lembaga keuangan syariah dari transaksi antara bank syariah dengan Wicaksono tersebut. Nah, di sini di tabel 4 ini bisa kalian lihat ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom tahun. Ini berisi tahun pertama sampai tahun ke-6, disesuaikan dengan soal, karena di soal itu kan transaksi pembayaran angsurannya yang harus dilakukan oleh Wicaksono ke bank syariah itu terjadi 6 tahun, di mana di tahun pertama sampai tahun kelima Wicaksono itu diharuskan membayar angsurannya dan bagi hasilnya itu sebesar 10% ke bank syariah. Makanya di kolom yang kedua ini dituliskan 0,1 atau 10% gitu ya.
Kemudian di tahun yang ke-6 aturannya berbeda, ternyata harus mengembalikan angsuran dan bagi hasilnya sejumlah 50% atau di sini dituliskan 0,5. Dan di kolom yang ketiga ini adalah kolom tentang besarnya hasil bagi hasil yang diperoleh oleh bank syariah tersebut. Nah, kalau di awal kan sudah dihitung ya, jika bank syariah itu akan mendapatkan bagi hasil totalnya itu sebesar 450 juta. Nah, maka di tahun yang pertama si Wicaksono itu harus mengembalikan bagi hasilnya itu 10%-nya, jadi 0,1 dikalikan dengan 450 juta, maka di sini hasilnya 45 juta. Hasilnya sama di tahun yang pertama sampai tahun yang kelima. Nah, yang tahun ke-6 karena harus mengembalikan sejumlah 50% atau 0,5, maka tinggal dikalikan aja, 0,5 dikalikan dengan 450 juta. Ini hasilnya 225 juta. Nah, ini kan bisa kalian lihat jika jumlah total bagi hasil yang diperoleh oleh bank syariah senilai 450 juta. Nah, selanjutnya di kolom yang terakhir, di kolom 4 ini menyatakan besarnya pengembalian angsuran. Seperti yang sudah disebutkan di soal, bahwa Wicaksono itu diwajibkan mengembalikan angsuran 10% di tahun pertama sampai tahun ke-5. Nah, padahal si Wicaksono tersebut itu kan meminjam di bank itu kan sebesar 1 miliar. Jadi 10% atau 0,1 dikalikan 1 miliar itu 100 juta. Jadi di tahun pertama sampai kelima itu 100 juta jumlah angsurannya, kemudian di tahun yang kelima berbeda, jadi setengah atau 50% dikalikan 1 miliar atau 500 juta. Nanti kalau ditotalkan jumlahnya benar sebesar 1 miliar sesuai dengan besarnya pinjaman yang diterima oleh Wicaksono. Jelas ya untuk contoh yang kedua ya. Nah, selanjutnya kita masuk contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga itu adalah lanjutan di contoh yang kedua. Nah, sekarang kasusnya untuk orang yang baru, yakni pembeli baru ruko Wicaksono. Tadi kan rukonya itu harganya 3 miliar. Nah, di sini jika kasusnya si pembeli baru ruko tersebut membayar harga ruko dalam 2 tahap, yakni 500 juta pada awal tahun pertama dan 2,5 miliar pada tahun ketiga. Jadi di awal tahun pertama dan kedua itu senilai 500 juta, kemudian di awal tahun ketiga dia baru mencicil 2,5 miliarnya. Nah, kira-kira bagaimana salah satu contoh, ini kan contoh ya, pembayaran bagi hasilnya apabila rasio cicilannya mengikuti rasio pengembalian modal yang cicilan tahun terakhir adalah setengah dari seluruh besar bagi hasil. Jadi aturan pembayaran angsuran dan cicilannya ataupun bagi hasilnya mengikuti yang tadi Wicaksono gitu ya. Jadi 10% di tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian 50% di tahun yang ke-6. Nah, kita coba menyelesaikan. Di sini ada catatan. Cicilan pertama dari pembelian ruko sebesar 500 juta itu belum mengandung laba. Nah, sedangkan cicilan kedua dari pembeli ruko sebesar 2,5 miliar sudah mengandung laba. Gitu ya. Ini ada catatannya, ada asumsinya gitu. Jadi tambahannya informasi bahwa di cicilan pertama itu belum ada labanya, tapi di cicilan kedua yang 2,5 miliar itu ada labanya. Nah, maka kira-kira catatan jurnal di lembaga keuangan syariah itu seperti apa? Salah satu contohnya, nah di tabel yang kelima ini menunjukkan catatan jurnal dari lembaga keuangan syariah untuk contoh yang nomor 5. Kalau kalian perhatikan di kolom yang pertama ini ada tahun, karena diketahui bahwa angsurannya mengikuti angsuran awal di contoh yang keempat, maka di kolom tahun ini berisi tahun dari tahun yang pertama sampai tahun yang ke-6. Nah, kemudian di kolom yang kedua ini berisi cicilan dari si pembeli yang baru itu, pembeli ruko yang baru tersebut.
Nah, kalau di soal itu kan disebutkan bahwa si pembeli yang baru itu akan melakukan cicilan sebanyak 2 kali atau 2 tahap. Yang pertama adalah membayar cicilan sebesar 500 juta. Kemudian untuk yang kedua membayar cicilan sebesar 2,5 miliar di tahun yang ketiga. Makanya di sini kalau kalian perhatikan di tahun yang pertama dan kedua ini berarti dianggap si pembeli itu sedang membayar cicilan sebesar 500 juta. Nah, ini kemudian 2,5 miliar itu dimulai dari tahun yang ketiga. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kolom yang ketiga yaitu rasio cicilan bagi hasil, kalau kalian perhatikan untuk tahun yang pertama dan kedua masih bernilai 0. Kenapa? Karena di soal disebutkan bahwa di tahun pertama, di cicilan yang pertama itu belum mendapatkan hasil. Makanya di sini bagi hasilnya ya 0 dan besarnya bagi hasil juga nilainya 0 karena belum ada labanya ya. Nah, selanjutnya untuk tahun yang ketiga sampai tahun yang keenam itu mengikuti pernyataan yang ini. Nah, pernyataannya itu seperti ini. Rasio cicilannya mengikuti rasio pengembalian modal yang cicilan tahun terakhir adalah setengah dari seluruh besar bagi hasilnya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah di tahun terakhir cicilannya sebesar setengahnya gitu. Maka di sini karena kita punya 6 tahun dalam membayar cicilan, maka ini berarti penyebutnya jadi 6 ya. Nah, sedangkan di sini di soal disebutkan bahwa cicilan di tahun terakhir itu setengahnya. Makanya di sini dituliskan 3/6. Gitu ya, 3/6 itu kan sama aja dengan setengah. Setengah. Kemudian untuk tahun yang lain, yakni di tahun yang ketiga, 4 dan 5 itu berarti sisanya. Nah, kalau kita punya 6/6, ini kan 6/6 ya. Keseluruhan totalnya kan 6/6 atau 1. Nah, kalau sudah dipakai 3/6-nya untuk rasio yang menyatakan rasio cicilan bagi hasil di tahun yang ke-6, maka untuk yang lainnya sisanya berarti 3/6. Ini ya, berarti 6/6 dikurangi 3/6 itu dibagi dengan 3 tahun ini, tahun ketiga, 4 dan 5. Makanya ini mereka masing-masing rasio cicilannya ya 1/6, 1/6, 1/6. Nah, ini kalau dijumlahkan pasti nilainya 1 rasionya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung besarnya bagi hasil, karena di contoh yang kelima ini tidak ada pernyataan yang mendetail tentang berapa besar bagi hasilnya, maka ini kemungkinan mengikuti contoh yang keempat, di mana bagi hasil yang didapatkan oleh bank syariah itu sejumlah 30% dari labanya. Labanya tadi kan 1,5 miliar ya. Jadi 30%-nya ya berarti 450 juta. Jadi tinggal dikalikan dengan rasio cicilan bagi hasil, maka besarnya bagi hasil itu bisa diperoleh untuk tahun ketiga itu 1/6 kali 450 juta. Sama untuk tahun keempat dan kelima sebesar 75 juta. Sedangkan untuk tahun yang keenam, maka 3/6 dikalikan besarnya bagi hasil yang akan diperoleh si bank syariah tersebut sebesar 450, ternyata dapatnya 225 juta. Nah, ini kan bisa kalian lihat ya, jumlah total dari besarnya bagi hasil yang bisa diperoleh oleh bank syariah itu sebesar 450 juta. Jelas ya? Nah, selanjutnya di kolom yang terakhir, kolom yang kelima ini adalah menyatakan besarnya pengembalian angsuran. Nah, kalau kalian perhatikan di tahun yang pertama dan kedua itu kan cicilannya 500 juta ya. Nah, maka dianggap nilainya sama, 250 dengan 250 juta di tahun pertama dan kedua. Nah, ini itu kenapa 250 itu mengikuti contoh yang keempat. Harusnya contoh yang ini 3, ini harusnya contoh yang ketiga ya, sorry ya. Nah, ini contoh yang ketiga ini, dimana pengembaliannya itu adalah 10%. Jadi di tahun yang pertama sampai tahun yang kelima besarnya angsuran itu
dikembalikan 10%, kemudian untuk tahun yang ke-6 itu 50%, sama. Jadi karena cicilannya sebesar 2,5 miliar, maka angsuran 10%-nya berarti 250 juta per tahunnya. Nah, ini kalau dijumlahkan maka sama ya besarnya ya, yaitu sekitar 2,5 miliar sesuai dengan pinjaman yang diperoleh oleh si pembeli baru dari ruko tersebut. Jelas untuk contoh yang ketiga ini? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga di pertemuan kali ini adalah tentang profit loss sharing dan revenue sharing. Kalau kalian ketahui bahwa ada dua jenis laba atau bagi hasil di sini, yakni profit atau laba dan revenue atau pendapatan. Akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang profit sharing. Dalam profit sharing itu kan perhitungannya didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Jadi gampangnya itu profit atau laba itu kan diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, ya enggak? Nah itu. Nah kemudian dalam profit sharing, kerugian bagi pemodal itu adalah tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh atau keseluruhan. Jadi kalau rugi maka pemodal itu tidak mendapatkan modalnya kembali secara utuh. Nah selanjutnya kalau untuk pengelola modal itu kalau terjadi kerugian, dia tidak akan mendapatkan upah atau hasil dari jerih payah atas kerja yang dilakukan. Itu adalah konsep dari profit dan loss sharing. Nah selanjutnya untuk yang revenue sharing itu perhitungannya itu berdasarkan total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya. Berbeda ya dengan perhitungan profit atau laba ya. Kalau profit atau laba itu kan pendapatan dikurangi biaya, tapi kalau revenue atau pendapatan itu berarti total pendapatan yang dijumlahkan tanpa dikurangi oleh biaya-biaya. Nah, revenue itu adalah besaran yang mengacu pada perkalian jumlah output yang dihasilkan kegiatan produksi yang dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Itu konsep dalam revenue sharing atau sharing pendapatan. Nah, selanjutnya di sini rumus untuk menghitung nisbah revenue sharing. Di sini diketahui jika R itu adalah revenue atau pendapatan, B itu adalah biaya usaha, dan LB itu laba bersih, maka kalau kita ingin mencari laba bersih itu kan berarti pendapatan dikurangi biaya. Nah, selanjutnya kalau kita tahu bahwa NP itu adalah nisbah dari profit sharing, maka besar bagi hasilnya atau PS-nya, jadi PS itu adalah besar bagi hasil dari profit sharing, itu bisa diperoleh dari nisbah dari profit sharing dikalikan dengan laba bersihnya. Kemudian kalau NR menyatakan nisbah dari revenue sharing, maka besar bagi hasilnya, ini disimbolkan dengan RS, itu bisa diperoleh dengan rumus nisbah dari revenue sharing atau NR-nya dikalikan dengan pendapatannya, gitu ya. Nah, maka agar besar bagi hasil dari profit sharing itu sama dengan bagi hasil dari revenue sharing, maka nisbah nisbah dari profit sharing dikalikan dengan laba itu harus sama dengan nisbah dari revenue sharing dikalikan pendapatan. Maka nanti untuk mencari atau menentukan nisbah dari revenue sharing itu bisa diperoleh dari laba bersih dibagi pendapatan dikalikan dengan nisbah dari profit sharingnya. Gampang ya. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Kita coba lihat di contoh yang keempat. Di contoh yang keempat ini diketahui jika hasil penjualan barang-barang olahraga itu sebesar 100 juta. Sedangkan modal yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut itu sebesar 70 juta. Maka kan bisa kelihatan ya, jika pendapatan kotor atau revenue dari usaha jual beli tersebut senilai 100 dikurangi 70 juta yaitu 30 juta. Nah, apabila pendapatan kotor itu dikurangi biaya-biaya, jadi pendapatan yang senilai 30 ini
dikurangi biaya-biaya, misalkan transportasi, operasional toko dan sebagainya, misalkan biayanya tersebut senilai 10 juta gitu, maka bisa dicari labanya. Laba itu kan diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi biaya, yakni 30 juta dikurangi 10 juta, maka dihasilkan 20 juta. Ini 20 juta ya harusnya ya, 20 juta. Nah, maka misalkan nisbah hasil labanya itu sebesar 60%, yang ditanyakan adalah nisbah revenue sharing apabila bagi hasil yang diberikan sama dengan profit sharingnya. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, ini penyelesaiannya tinggal dilihat aja ya. Nisbah untuk revenue sharing dari contoh yang ke-5 ini pakai rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. NR sama dengan laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali dengan nisbah dari profit sharingnya. Laba bersihnya itu kan 20 juta, dimana diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi biaya-biaya dibagi dengan pendapatan kotornya 30 juta dikalikan 0,6. Ternyata diperoleh nisbah untuk revenue sharingnya itu senilai 0,4. Kalau kalian perhatikan nisbah bagi hasil untuk pendapatan atau revenue sharing itu akan lebih kecil dari nisbah profit sharingnya. Gitu ya, jelas ya, gampang sekali. Maka kalau sudah jelas, silakan kalian, ini adalah latihan soal, silakan dicoba untuk dikerjakan, dicoba aja. Nanti kita bahas bareng-bareng kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.